Pada saat ini, Ming Xiyin benar-benar tidak tahan lagi. Dia berteriak, "Ketujuh, apa yang salah denganmu?" Duan Musheng juga memberi nasihat. "Ketujuh, pada titik ini, tidak masalah apakah kau mengatakannya atau tidak. Kau terus berkata ingin berbakti pada gurumu, tapi apakah sikapmu terlihat seperti sikap seorang murid?" Berbicara tentang ini, yang lainnya tetap diam. Aku tidak tahu apa yang dikatakan kakak senior kedua, tapi aku percaya pada penilaianku sendiri. Jika tiba saatnya penilaian muridmu salah, murid ini bersedia menebus dosanya dengan kematian, kata si Wuya sambil menunduk. Tiba-tiba Ming Xin menghampiri si Wuya dan meletakkan tangannya di bahu si Wuya sambil berkata, "Tuan ketujuh, tatap mataku. Bisakah kau menjamin semua penilaianmu benar? Berpikir dengan jernih dan berpikirlah sebelum menjawab." Si Wuya terdiam. Di dunia ini, bahkan orang yang paling cerdas pun tidak akan berani mengatakan bahwa penilaiannya terhadap segala hal tidak salah. Si Wuya yakin, tetapi dia juga mengetahui hal ini. Dia teringat kembali adegan di panggung teratai dan adegan di villa kepatuhan. Untuk sesaat, dia tidak hanya berpikir bahwa ada kesalahan, dia bahkan berpikir bahwa semua penilaiannya salah. Dia telah salah sejak awal. Si Wuya kembali tenang. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada kakak senior kedua, Yu Xianglong. "Guru, apakah Anda telah menemukan cara untuk mencapai tahap 9 daun?" Begitu pertanyaan ini keluar, mata semua orang tertuju pada lelaki tua itu, menunggu jawabannya. Masalah ini terlalu penting dan akan memengaruhi masa depan dunia kultivasi. Di antara mereka yang hadir, hanya Ming Xiyin yang mendengar diskusi di pavilion langit setan. Karena itu, ia tampak sedikit lebih tenang. Seluruh pavilion menjadi tenang. Ekspresi Master Pavilion tetap tidak berubah. Ia mengelus jenggotnya dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di punggungnya. "Saya memang telah menemukan metode untuk mencapai tahap 9 daun," kata Master Pavilion dengan tenang. Semua orang yang hadir, kecuali Ming Xiyan, memasang ekspresi terkejut di wajah dan tingkah mereka. Saat itu, si Wuya merasa seperti mendapat suntikan adrenalin. Matanya terbelalak menatap tuanya yang acuh tak acuh. Seluruh lengannya terasa kram, terus-menerus gemetar. "Bagaimana itu mungkin? Ini." Ming Xiyin melambaikan tangannya dan berkata, "Bahkan jika aku memberitahumu caranya, apakah kamu berani melakukannya? Beranikah kau memotong teratai emasmu?" Tanya Ming Xiyin lagi dengan memasang wajah mengerikan. "Memutuskan teratai emasku?" Semua orang berseru. Sampai saat ini, metode ini hanya dapat disimpulkan saja. Di sisi lain, Master Pavilion berharap seseorang akan mencoba metode ini. Lagi pula, ia memiliki banyak kartu pembalikan. Ia bisa mencoba tahap 9 daun dengan cara biasa. Tentu saja, ia berharap agar murid-muridnya juga mencapai tahap 9 daun. Namun, memutus teratai emas seseorang sama saja dengan bunuh diri. Tanpa keberanian dan wawasan, siapa yang berani melakukannya? Lebih jauh lagi, hal itu mungkin tidak berhasil. Sebagai seorang transmigrator, Master Pavilion tahu betul bahwa teori apapun harus diuji pada sejumlah besar tikus sebelum dapat dipublikasikan. Masalahnya adalah, siapa yang bersedia menjadi kelinci percobaan? Ming Xiyin membungkuk dan menatap si Wu ya. Ia bertanya dengan lembut, "Adik ketujuh, kamu berani?" Mata si Wu ya melebar. Dia sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia sedang menyelidiki istana, dia sepertinya mendengar bahwa seseorang di istana juga sedang meneliti tahap 9 daun. Jika memang begitu, bukankah Shendu punya kartu truf lainnya? Duan Wuxiang berkata, "Memutuskan teratai emas, metode macam apa itu?" "Bagaimana saya tahu?" tanya guru, kata Ming Xiyin menghampiri Duan Wusheng dan lainnya. Master Pavilion mengelus jenggotnya dan berkata, "Memutuskan teratai emas seseorang adalah cara untuk memajukan kultivasinya. Tetapi seseorang mungkin harus membayarnya dengan nyawanya, jadi jangan mencobanya dengan mudah." Semua orang mengangguk. Master Pavilion menatap si Wuya dan berkata, "Apakah Anda puas dengan jawaban saya?" Begitu kata-kata ini keluar, si Wuya bergidik. Ia buru-buru berlutut dan berkata, "Aku tidak berani." Master Pavilion berkata, "Sebagai seorang guru, sudah menjadi kewajibanku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Aku akan menjawab pertanyaan apapun yang kamu ajukan." Ketika orang lain mendengar ini, mereka merasa bahwa Master Pavilion berpikiran terbuka dan memiliki sikap seperti guru sejati. Namun, kata-kata ini bagi si Wuya terdengar seperti ejekan. Ia bergidik dalam hati, "Guru adalah guru, tetapi apakah murid tetaplah murid?" Master Pavilion berkata, "Juga,
menurutmu berapa lama aku bisa hidup? Xiuya berkata, ini. Tentu saja dia tidak berani mengatakannya secara langsung. Bahkan jika seluruh dunia berpikir batas waktu gurunya hampir habis, dia tidak bisa mengatakan hal-hal seperti itu di depan tuannya. Namun, Master Pavilion tiba-tiba meninggikan suaranya. Ia melihat sekeliling dan berkata, menurut kalian semua, berapa lama aku bisa hidup? Suasananya menjadi hening total. Tak ada yang berani bersuara. Master Pavilion sudah lama ingin melakukan ini. Dia merasa hal itu terlalu konyol. Apakah manusia menjadi bodoh? Atau apakah manusia terbiasa hidup dalam belenggu dan tak berani melepaskan diri dari belenggu itu? Tidak seorang pun berani menjawab pertanyaan itu. Master Pavilion tahu mereka tidak berani menjawabnya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, kurung dia di gua refleksi, segel basis kultivasinya dan cambuk dia 50 kali. Dipahami, kata Ju Honggong sambil mengangkat tangan, menghukum si Wuya. Hadiah, 600 poin prestasi. Ju Honggong menghampiri si Wuya. Lagi pula, hubungan antara dia dan Ju Honggong baik, jadi sudah sepantasnya dia mengawal si Wuya. Yang lainnya menatap si Wuya dan menggelengkan kepala. Dia tidak tahu mengapa dia begitu keras kepala dan bersikeras melawan tuannya. Mengapa? Untuk apa repot-repot? Setelah beberapa saat dia di bawah Ju Honggong, si Wuya berkata, 3 hari yang lalu, Darknet menerima kabar bahwa 10 sekte besar telah membentuk aliansi pemusnahan iblis. Setelah daftar kematian kakak senior kedua selesai, rumor pun menyebar kemana-mana. Sekarang, jalan kebenaran telah bangkit memberontak. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama Ju Honggong. Ekspresi Ming Xin Tuek menanggapi hal tersebut. Hal yang tak terduga adalah Yuan kecil dengan ekspresi cemberut dan berkata, Guru, orang-orang ini terlalu penuh kebencian. Kita perlu memberi mereka pelajaran. Ming Xin terkejut mendengar hal tersebut. Bagaimana cara kita harus menghajar mereka? Tanya Master Pavilion sambil meliriknya. Yuan kecil menggaruk kepalanya, mengayunkan tangan kecilnya, dan berkata ragu-ragu, seret mereka dan menghajarnya. Meskipun Master Pavilion tidak setuju dengan keputusannya, tetapi niat membunuh gadis kecil itu tidak seberlebihan sebelumnya. Kalian semua pergilah, kata Master Pavilion sambil melambaikan tangannya. Bawahan ini akan pergi, murid ini akan pergi. Ming Xin, tetaplah di belakang, kata Master Pavilion memberi perintah. Yang lainnya meninggalkan Pavilion Timur. Ming Xin menatap pintu kayu tergeletak di tanah. Dia dengan hormat dan berkata, saya akan memperbaikinya. Master Pavilion mengangguk dan berkata, aku akan memberimu 2 misi. Ming Xin sangat gembira saat mendengar ada misi yang harus dilaksanakan. Guru, silakan berikan perintahmu. Saya akan melakukan yang terbaik, sekalipun saya harus mendaki Gunung Pedang atau menyelam ke lautan api. Saya pasti akan menyelesaikan misi ini, kata Ming Xin. Misi pertama adalah menyebarkan berita tentang metode pemisahan teratai emas, kata Master Pavilion. Ming Xin terkejut. Mereka telah pergi ke Sektion dan mendapatkan papan catur dari para leluhur 3 sekte untuk menemukan cara mencapai tahap 9 daun. Mengapa mereka menceritakan hal itu kepada yang lain? Ming Xin tidak bisa mengerti. Master Pavilion berkata, memutuskan teratai emas adalah metode bunuh diri. Belum pernah ada yang mencobanya sebelumnya, tidak perlu khawatir tentang masalah. Memutuskan teratai emas sama halnya dengan menanam kembali. Mengesampingkan cedera, bakat lebih penting, jika kita kumpulkan kearifan rakyat, kita akan mampu membuat 100 bunga mekar. Begitulah cara berpikir orang modern. Berdasarkan pemikiran para kultivator dunia saat ini, baik itu metode kultivasi maupun teori kultivasi, semuanya disimpan sendiri dan tidak diungkapkan kepada orang luar. Yan Tianlu lebih baik mati daripada memberikan papan caturnya kepada orang lain. Namun, hal ini sangat membatasi kemajuan kultivasinya. Mengumpulkan ide selalu lebih cepat daripada membangun kereta dorong di balik pintu tertutup. Saya mengerti. Guru, kata Ming Xin. Lagi pula, Master Pavilion tidak berencana mengambil jalan ini. Meski konon mereka bilang 100 bunga akan mekar, namun dengan kata lain, hanya tulang yang tak terhitung jumlahnya yang akan membuka jalan baru. Misi kedua adalah menyelidiki rencana 10 sekte besar untuk membentuk aliansi. Laporkan kepadaku kapan saja, kata Master Pavilion. Murid taat, kata Ming Xin sambil membopong pintu. Sementara itu, di Istana Evergreen di Ibu Kota Ilahi, seorang petugas memasuki ruang kerja dengan hormat. Ia berlutut di lantai dan menyangga sebuah daftar di atas kepalanya. Dia berkata, Yang Mulia,
Ini adalah daftar para kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir yang meninggal bulan ini. Liu Gu meletakkan kuasnya dan berkata, saya tidak akan membacanya. Ceritakan padaku tentang hal itu. Dipahami. Petugas itu meletakkan daftar itu dan berkata, ada 5 kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir di bawah tahap 3 daun yang menumbuhkan daun dengan mengikatkan mantra pada teratai emas mereka. Mereka tidak dapat menyerap energi hari ini, dan dantian mereka meledak. Ada 3 kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir 5 daun yang secara paksa memodifikasi teratai emas mereka dan meninggal. Ada seorang kultivator alam 6 daun berusia 900 tahun yang mengonsumsi pil panjang umur dan gagal menumbuhkan daun. Liu Gu mengangguk dan berkata, beri mereka pemakaman yang layak. Setiap keluarga akan diberi kompensasi 10.000 tel emas dan 1.000 hektar tanah subur. Yang mulia, bagaimana jika beberapa dari mereka menolak? Petugas itu memberanikan diri dan bertanya, seorang kultivator alam kesengsaraan dewa baru lahir tidak akan peduli dengan harta duniawi yang begitu sedikit. Inilah prinsip utama saya. Lakukan apapun yang menurutmu tepat, kata Liu Gu. Dipahami, kata petugas itu sebelum akhirnya pergi. Keheningan kembali menyelimuti ruang belajar. Liu Gu kembali ke mejanya, mengambil kuas dan kertas, menulis beberapa goresan, dan mengerahkan tenaga di tangannya. Kekuatan itu menembus bagian belakang kertas. Bam! Kuas itu menembus meja. Kedua Kasim itu terkejut dan bergegas masuk. Liuda membuang kuas tulis di tangannya dan berkata, bersihkan. Baik, Yang Mulia, kata kedua Kasim patuh. Setengah hari kemudian, terlihat seseorang berlari terburu-buru masuk ke istana. Liu Gu tengah mengoreksi naskah peringatan tahta ketika seorang petugas bergegas masuk ke ruang belajar sambil membawa laporan penting di tangannya. Yang Mulia, ada laporan dari Provinsi Liangzhou. Petugas internal mengangkat tinggi-tinggi laporan mendesak itu, tetapi dahinya sudah basah oleh keringat. Katakan padaku, Liu Gu tidak menjawab laporan mendesak itu. Sang bendahara mengatur kata-katanya dan berkata, 10 kota di Provinsi Liangzhou telah jatuh dan semuanya diduduki oleh Sekte Nether. Jenderal Xianglai gugur dalam pertempuran. Yang Mulia, Pangeran keempat, dan 6 jenderal, semuanya gugur dalam pertempuran. Setelah menyelesaikan laporan mendesak ini, Liu Gu mengerutkan kening. Bahkan ketika pangeran kedua Liu Wan meninggal, dia tidak mengerutkan kening sebanyak yang dia lakukan hari ini. Pelayan yang telah melayani kaisar selama bertahun-tahun tahu watak kaisar. Semakin tenang dia, semakin cemas dan gelisah perasaannya. Ia bahkan merasakan udara di ruang kerjanya bagaikan racun, seakan-akan satu tarikan napas saja dapat membunuhnya. Suasana di ruang belajar itu begitu hening sehingga orang-orang dapat mendengar detak jantung mereka dengan jelas. Setelah hening sejenak, Liu Gu berkata, jadi begitu, petugas itu menghela napas lega. Respons lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang Mulia, saya masih punya sesuatu untuk dilaporkan. Bicaralah, Liu Gu memberi perintah. Rumor mengatakan bahwa dunia kultivasi telah menemukan cara untuk mencapai tahap 9 daun, kata pelayan batin itu. Liu Gu sudah berbalik. Apa yang baru saja terjadi membuat dadanya terasa agak sesak. Mendengar hal itu, dia merobek buku di tangannya dan dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan berkata, metode apa?